Kamu itu lebih hina dari anjing. Berlutut dan makan sisa makanan ini. Ini adalah makian terakhir mertuaku sebelum mengusirku ke jalanan dengan daster lusuh. Suamiku, cuma diam membisu layaknya pengecut. Tapi mereka tidak pernah tahu. Tepat 2 jam setelah aku angkat kaki, suamiku dipecat, rumah mereka disita, dan mertuaku pingsan kejang-kejang di lantai lobi saat tahu siapa aku yang sebenarnya. Tangis penyesalan apa yang membuat mereka bersujud di kakiku. Tonton sampai habis. Namaku Rina. Pagi ini, seperti ribuan pagi lainnya dalam 3 tahun terakhir, aku sudah terbangun sebelum jam dinding tua di ruang tamu berdentang 4 kali. Udara fajar masih terasa menusuk tulang, namun tubuhku sudah terbiasa untuk bergerak dalam ritme yang sama. Menyapu lantai, mengepel, mencuci tumpukan baju kotor, dan memastikan seluruh sudut rumah ini bersih tanpa celah sebelum penghuninya yang lain membuka mata. Aku menatap pantulan diriku di cermin kamar mandi yang sedikit berkerak. Kulit wajahku yang dahulu dirawat dengan fasilitas kelas 1, kini tampak pucat dan lelah. Jemari tanganku, yang dahulu terbiasa menekan tuts piano dan memegang pena mahal untuk menandatangani dokumen penting, kini terasa kasar dan dipenuhi lecet akibat detergen murah. Aku mengenakan daster batik yang warnanya sudah memudar, pakaian yang sengaja kupilih untuk menyembunyikan siapa aku yang sebenarnya. Sambil mengayunkan sapu lidi di halaman rumah yang berdebu, ingatanku melayang pada malam musim beralih 3 tahun lalu. Di ranjang rumah sakit yang sunyi, almarhum ayahku, Bapak Arman, pria yang namanya membuat para pengusaha di negeri ini menunduk hormat, menggenggam erat tanganku untuk terakhir kalinya. "Rina, anakku," bisik ayah dengan suara yang parau, namun syarat akan kebijaksanaan. "Harta yang ayah wariskan kepadamu bisa membeli apa saja di dunia ini, kecuali satu hal, ketulusan. Janjilah pada ayah, sebelum kamu memimpin seluruh gurita bisnis Arman Corp, hiduplah sebagai orang biasa selama 3 tahun. Carilah pria yang mencintaimu karena jiwamu, bukan karena angka di rekening bankmu. Jika waktunya tiba, dan kamu menemukan cinta yang sejati, barulah kamu boleh membuka siapa dirimu yang sebenarnya." Aku memegang janji itu, layaknya sebuah kitab suci. Ketika aku bertemu Aska, aku mengira dia adalah jawaban dari doa ayah. Aska adalah pria dari keluarga sederhana, tampak sopan, dan bekerja keras sebagai karyawan tingkat menengah. Demi dia, aku merelakan semua kemewahan. Aku mengunci rapat semua kartu kredit premiumku, menyimpan rapat-rapat dokumen kepemilikan saham, dan melangkah masuk ke rumahnya, hanya dengan sebuah koper kecil berisi pakaian biasa. Aku ingin dicintai sebagai Rina yang apa adanya, seorang wanita yatim piatu yang miskin dan tak punya tempat pulang. Namun, 3 tahun berjalan, eksperimen ini berubah menjadi neraka yang perlahan membakar jiwaku. Cinta yang kupikir tulus, ternyata hanyalah fata morgana yang terkikis oleh waktu dan watak asli yang tersembunyi. Jam menunjukkan pukul 6 pagi. Aku bergegas ke dapur, menyalakan kompor gas yang terkadang macet, dan mulai memasak sarapan. Di atas meja makan, aku menyajikan nasi goreng sederhana dengan telur dadar yang kuiris tipis-tipis agar cukup untuk semua orang. Aku memasak dengan penuh rasa hormat, berharap kehangatan makanan ini bisa mencairkan dinginnya sikap suamiku akhir-akhir ini. Langkah kaki yang berat terdengar dari arah tangga. Aska turun dengan kemeja kerja yang sudah rapi disetrika. Tentu saja, aku yang menyetrikanya semalam hingga punggungku encok. Wajahnya tampan, namun pandangan matanya yang dahulu hangat kini berubah menjadi dingin dan acuh tak acuh. Dia bahkan tidak melirikku yang sedang menata piring. Fokusnya sepenuhnya tertuju pada layar ponsel pintar di tangannya. "Pagi, Mas. Ini sarapannya sudah siap. Dimakan selagi hangat ya," kataku lembut, mencoba menyunggingkan senyum terbaikku, meski rasa lelah menggelayuti pundak. Aska hanya berdeham pendek, sebuah suara yang ketus tanpa arti. Dia duduk, menyendok sedikit nasi goreng ke piringnya, lalu mengunyahnya dengan ekspresi wajah yang datar, seolah-olah dia sedang memakan tumpukan pasir tanpa rasa. "Mas, hari ini adalah peringatan 3 tahun pernikahan kita," ujarku pelan,
mencoba memancing percakapan, mencoba mencari sisa-sisa kehangatan pria yang dulu berjanji akan membahagiakanku di depan penghulu. Apakah malam ini Mas ada waktu luang? Aku ingin kita mengobrol serius tentang hubungan kita. Aska menghentikan kunyahannya. Dia meletakkan sendok dengan dentingan yang cukup keras di atas piring, lalu menatapku dengan tatapan yang syarat akan rasa bosan dan iritasi. Rina, tolong jangan mulai lagi. Katanya dengan nada suara yang meninggi, membuat dadaku seketika berdenyut nyeri. Kamu pikir aku punya waktu untuk urusan remeh seperti itu? Aku ini sedang pusing di kantor. Persaingan di Arman Corp semakin ketat. Manajemen atas sedang mengalami perombakan besar karena pemilik utama perusahaan dikabarkan akan segera mengambil alih kendali secara langsung setelah 3 tahun vakum. Aku harus fokus mencari muka di depan para direksi agar posisiku aman, bukan memikirkan perayaan tidak berguna ini. Aku tertegun. Kalimatnya bagai belati yang menghujam tepat di jantungku. Dia mengkhawatirkan posisinya di Arman Corp, perusahaan yang seluruh saham mayoritasnya ada di bawah genggaman jemari tanganku yang kasar ini. Dia mengagungkan nama keluarga besarku, tanpa pernah menyadari bahwa pemilik mutlak yang dia takuti dan hormati itu sedang berdiri di depannya, mengenakan daster lusuh dan menyajikan sarapan murah untuknya. Aku hanya ingin kita bicara, Mas. Akhir-akhir ini kamu selalu dingin, dan ibu juga. Kalimatku menggantung. Aku ingin mengadukan perlakuan Ibu Darsina, ibunya, yang semakin hari semakin semena-mena. Namun sebelum kata-kata itu selesai, Aska sudah berdiri dari kursinya. Dia menyambar tas kerjanya dengan kasar, mengabaikan sisa makanan di piringnya. Dia bahkan tidak memandangku, apalagi mencium keningku sebagai tanda perpisahan layaknya sepasang suami istri yang saling mencintai. Sudahlah, Rin, intinya aku sibuk. Jangan bersikap kekanak-kanakan dan menuntut macam-macam. Kamu harusnya bersyukur bisa tinggal di sini dengan tenang, tanpa harus memikirkan biaya sewa rumah. Ucapnya dingin sebelum melangkah lebar menuju pintu depan, dan membiarkan pintu itu tertutup dengan debuman keras. Aku berdiri terpaku di tengah dapur yang sunyi. Setitik air mata yang sejak tadi kutahan perlahan lolos merayapi pipiku. Rasa sakitnya begitu menghujam, bukan hanya karena sikap abainya, tetapi karena kesadaran yang mulai tumbuh di dalam benakku. Pengorbananku selama 3 tahun ini sia-sia. Pria ini tidak mencintaiku. Dia hanya menganggapku sebagai pelayan gratis yang bertugas mengurus rumahnya tanpa perlu dihargai perasaannya. Aku menatap jam dinding. Tepat hari ini, masa 3 tahun yang diwasiatkan oleh almarhum ayah telah genap terpenuhi. Waktu penyamaranku telah habis. Sambil mengusap air mata di pipi dengan ujung daster, aku tersenyum pahit. Rasa sedih yang menggelayuti hatiku perlahan-lahan menguap, digantikan oleh sebuah kepasrahan yang dingin dan tajam. Aku menatap lurus ke depan dengan pandangan mata yang kini berubah drastis. Bukan lagi tatapan Rina sang istri yang tertindas, melainkan tatapan Rina Arman, sang ahli waris tunggal kerajaan bisnis yang sah. Waktunya sudah habis, Aska. Bisiku pada kehampaan dapur. Kamu dan ibumu telah memilih bagaimana cara kalian memperlakukanku. Sekarang, bersiaplah untuk menerima akibatnya. Suara deru motor Aska perlahan menjauh, menyisakan kesunyian yang mencekam di dalam rumah ini. Aku menghela napas panjang, memandangi piring berisi sisa nasi goreng yang telantar di atas meja. Rasa sesak di dadaku belum sepenuhnya hilang, tetapi tugas domestik sudah menanti. Sebagai istri miskin yang menumpang di rumah ini, aku tidak punya kemewahan untuk meratapi nasib berlama-lama. Aku segera membereskan meja makan, mencuci piring-piring kotor, dan beralih mengambil ember serta kain pel. Hari ini aku memilih membersihkan lantai dengan ekstra sabar. Aku berlutut, menggosok setiap jengkal lantai keramik putih itu dengan tangan sendiri, memastikan tidak ada sebutir debu pun yang tertinggal. Keringat mulai bercucuran membasahi daster batikku yang usang. Namun, di tengah keletihan fisik ini, benakku justru terasa sangat jernih. Hari ini adalah hari terakhir dari 3 tahun masa ujianku. Aku hanya perlu bertahan sedikit lagi sebelum seluruh kepalsuan ini berakhir. Brak, pintu depan digebrak tanpa peringatan, dihantam ke dinding hingga menimbulkan suara dentuman yang memekakkan telinga.
Aroma parfum melati yang menyengat dan pekat langsung menusuk hidungku, bahkan sebelum sosoknya terlihat. Aku tidak perlu menoleh untuk tahu siapa yang datang. Langkah kakinya yang berat dan penuh kepongahan terdengar mendekat. Itu Ibu Darsina, ibu mertuaku. "Heh, Rina, jam segini baru mengepel, dasar pemalas. Punya menantu tidak punya modal, kerjaannya cuma menghabiskan listrik dan beras saja." Suara cempreng Darsinah langsung menggelegar, merusak ketenangan pagi yang rapuh. Aku menghentikan gerakan tanganku, perlahan bangkit berdiri dari posisi berlutut, dan mencoba melempar senyum sesopan mungkin. "Selamat pagi, Ibu." Rina sudah mencuci baju dan memasak sejak jam 4 subuh. Ini tinggal menyelesaikan pel lantai saja. Darsinah berjalan melintasi ruang tamu dengan melipat kedua tangan di dadanya. Matanya yang tajam dan dipenuhi kedengkian meneliti setiap sudut ruangan, mencari-cari celah untuk mencaci. Dia sengaja menghentakkan sandalnya yang kotor di atas lantai yang baru saja selesai kupel, hingga menyisakan jejak-jejak tanah hitam. Dada rasanya mulai bergemuruh melihat hasil kerja kerasku dikotori begitu saja. Tetapi aku memilih menarik napas dalam-dalam, meredam emosiku. "Halah, alasan saja kamu. Menantu tidak tahu diuntung. Harusnya kamu itu tahu diri. Anakku, Aska, itu tampan, mapan, dan punya masa depan cerah di Arman Corp. Dia bisa mendapatkan wanita mana saja yang dia mau. Anak pejabat, anak pengusaha, atau gadis kaya raya. Tapi sialnya, dia malah tersangkut dengan wanita sebatang kara sepertimu yang tidak jelas asal-usulnya." Darsinah melangkah mendekat. Wajahnya yang penuh kerutan kini hanya berjarak beberapa senti dari wajahku. Telunjuknya yang dihiasi cincin emas imitasi besar menunjuk-nunjuk keningku dengan kasar. "Untung anakku Aska mau menampung wanita sebatang kara sepertimu. Kalau tidak, kamu sudah jadi gelandangan di jalanan. Harusnya kamu sujud syukur setiap hari di kaki anakku." Setiap kata yang keluar dari mulut wanita itu bagai tetesan racun yang membakar harga diriku. Selama 3 tahun ini, kalimat-kalimat penghinaan seperti inilah yang menjadi makanan sehari-hariku. Mereka mengira aku adalah yatim piatu miskin yang tidak punya tempat untuk pulang, yang akan menerima semua penindasan ini sambil menangis ketakutan karena takut diceraikan. Mereka tidak pernah tahu bahwa rumah yang mereka tinggali saat ini, bahkan perusahaan tempat Aska memeras keringat, adalah milikku. Darsinah kemudian berjalan ke arah dapur, mengambil cangkir, dan menyeduh kopi hitam kesukaannya. Dia kembali ke ruang tamu dengan cangkir yang masih mengepulkan asap di tangannya. Dia sengaja berdiri di tengah-tengah area yang baru saja selesai kupel dengan bersih. "Bu, tolong hati-hati, lantainya masih agak basah. Nanti Ibu terpleset," kataku, mencoba mengingatkan dengan nada datar. Darsinah menatapku dengan seringai meremehkan. Dia melihat ke arah cangkir kopinya, lalu beralih menatap lantai putih di bawah kakinya. Tanpa ragu dan dengan gerakan yang disengaja, dia memiringkan cangkir itu. Biur, cairan hitam pekat yang panas itu tumpah, mengalir dan menodai lantai putih yang bersih mengkilap. Beberapa cipratannya yang panas bahkan mengenai kaki telanjangku, menimbulkan rasa perih yang seketika menyengat kulit. "Ups, tumpah. Kopinya terlalu manis, aku tidak suka," ucap Darsinah, tanpa rasa bersalah sedikit pun. Dia tertawa mengejek, kepuasan yang murni terpancar dari matanya yang licik. "Kenapa melotot begitu? Tidak suka? Bersihkan lagi sana. Tugas pembantu memang membersihkan kotoran majikan, kan? Anggap saja ini latihan agar kamu tidak lupa daratan." Darahku seketika mendidih. Tanganku yang memegang gagang pel mengepal begitu erat hingga buku-buku jariku memutih. Rasa frustrasi dan amarah yang luar biasa bergejolak di dalam dadaku, mendesak untuk diluapkan. Aku ingin sekali berteriak di depan wajahnya, melempar ember pel ini, dan mencabik-cabik kesombongan palsunya. Namun, di tengah badai emosi itu, sebuah suara di dalam kepalaku berbisik lembut. "Sabar, Rina. Tinggal hitungan jam. Biarkan dia menumpuk dosanya hingga setinggi langit, agar jatuhnya nanti terasa jauh lebih menyakitkan." Aku memejamkan mata sejenak, mengontrol deru napasku yang memburu. Ketika aku membuka mata kembali, kilat amarah di mataku sudah berganti dengan ketenangan yang dingin dan mematikan.
Aku menatap Darsinah, bukan lagi sebagai seorang menantu yang tertindas, melainkan sebagai seorang hakim yang sedang melihat terdakwa mempercepat eksekusi matinya sendiri. "Baik, Ibu." "Akan Rina bersihkan kembali," jawabku dengan suara yang teramat tenang, bahkan terlalu tenang hingga membuat tawa ejekan Darsinah perlahan terhenti karena merasa aneh dengan reaksimu. Aku kembali berlutut, mengelap cairan kopi hitam itu dengan perlahan. Di dalam hati, aku berjanji pada diriku sendiri, ini adalah terakhir kalinya aku membersihkan kotoran yang mereka buat. 2 jam dari sekarang, roda takdir akan berputar, dan aku akan memastikan bahwa mereka berdualah yang akan merangkak di lantai ini untuk mengemis ampunanku. Malam telah larut ketika suara pintu depan berderit terbuka, menandakan Aska baru saja pulang. Jam dinding menunjukkan pukul 11 malam. Di dalam kamar yang remang-remang, aku duduk di tepi ranjang, menunggunya dalam keheningan yang menyesakan. Di atas meja rias, sebaskom air hangat dan sebungkus salep murah yang kubeli di warung sebelah sudah kusiapkan. Rasa perih di kakiku akibat siraman kopi panas Ibu Darsinah tadi pagi perlahan mulai mereda, namun luka baru justru menganga di kedua telapak tanganku. Aska melangkah masuk ke dalam kamar dengan gulai dasi yang sudah longgar dan wajah yang teramat kusut. Dia melemparkan tas kerjanya ke atas meja dengan asal, lalu menjatuhkan tubuhnya ke kursi kerja. Dia bahkan tidak menyapa atau sekadar menoleh untuk melihat apakah istrinya sudah tidur atau belum. Atmosfer di dalam kamar ini terasa begitu asing, seolah-olah kami hanyalah 2 orang asing yang kebetulan berbagi atap yang sama. Aku bangkit berdiri, melangkah perlahan mendekatinya. Aku mencoba menekan seluruh ego dan rasa sakit yang berkecamuk di dalam dada. Ini adalah malam terakhir sebelum batas 3 tahun itu genap. Aku ingin memberikan satu kesempatan terakhir, kesempatan paling akhir, bagi suamiku untuk membuktikan apakah dia layak menjadi imam dan pelindungku, ataukah dia memang hanya seorang pengecut yang salah kupilih. "Mas, kamu baru pulang. Mau aku ambilkan air minum atau mau mandi air hangat?" Tanyaku dengan nada selembut mungkin, mencoba mengikis dinding es yang sengaja dia bangun. Aska hanya menghela napas panjang, memijat pelipisnya tanpa membuka mata. "Tidak usah, Rin. Aku capek sekali. Tolong jangan banyak bicara dulu. Kepalaku mau pecah memikirkan urusan audit di Arman Corp besok pagi." Aku menelan ludah, merasakan tenggorokanku mendadak kering. Aku mengulurkan kedua tanganku ke depan wajahnya, membiarkan cahaya lampu kamar menyoroti telapak tanganku yang gemetar. Kulit tanganku melepuh merah, dipenuhi luka lecet yang mengeluarkan cairan bening akibat dipaksa mencuci seluruh pakaian, spray, dan karpet tebal milik Ibu Darsinah secara manual dengan sikat kasar siang tadi. Ibu Darsinah melarangku memakai mesin cuci dengan alasan menghemat listrik, dan aku tidak diizinkan berhenti sebelum semuanya bersih. "Mas, lihat tangan aku," bisiku, menahan getaran emosi yang mulai membuncah di tenggorokan. Hari ini ibu datang lagi. Beliau menumpahkan kopi panas ke lantai yang baru aku pel, menyiram kaki telanjangku, dan memaksaku mencuci semua barangnya, sampai tanganku luka-luka seperti ini. Beliau juga memaki aku, Mas. Beliau bilang aku wanita miskin, yang tidak tahu diri, dan hanya menjadi beban di rumah ini. Aska akhirnya membuka matanya. Dia melirik sekilas ke arah tanganku yang terluka, namun tidak ada kilat kekhawatiran, tidak ada rasa bersalah, apalagi amarah terhadap kekejaman ibunya. Tatapan matanya justru memancarkan rasa bosan dan kejengkelan yang teramat sangat, seolah-olah aduanku ini hanyalah sebuah gangguan remeh yang merusak ketenangannya. Dia menyandarkan punggungnya ke kursi, lalu menatapku dengan pandangan dingin. Rina, sampai kapan kamu mau terus-menerus mengeluh tentang hal yang sama setiap hari? Kamu tahu kan posisiku di kantor sedang di ujung tanduk? Aku pulang ke rumah ingin istirahat, bukan mendengarkan drama rumah tangga yang tidak penting seperti ini. Drama tidak penting, Mas. Suaraku meninggi satu nada, air mata yang sejak tadi kutahan kini mulai menggenang di pelupuk mata. Harga diriku diinjak-injak setiap hari. Aku istrimu, Mas. Aku wanita yang kamu pimpin di depan penghulu. Apakah aku tidak berhak mendapatkan perlindungan sedikit saja dari suamiku sendiri saat ibunya memperlakukanku lebih rendah dari seorang pelayan?
Aska berdiri dari kursinya, menatapku dengan wajah memerah karena mulai tersulut emosi. Dia menggebrak meja kerja dengan telapak tangannya. "Sabar, Rina. Itu kan ibuku. Kenapa kamu keras kepala sekali dan tidak bisa mengalah?" Kalimat keramat itu akhirnya keluar dari mulutnya, meluncur tanpa beban, menghantam seluruh sisa-sisa rasa hormat yang kupunya untuknya. Beliau itu orang tua yang membesarkanku dengan darah dan air mata. Kalau beliau cerewet atau marah, itu pasti karena kamu ada salahnya. Kamu sebagai istri harusnya mengalah, berbakti, dan berlapang dada. Jangan kekanak-kanakan dan egois dengan memintaku memusuhi ibuku sendiri. Aku tertegun, membeku di tempatku berdiri. Kalimat sabar, itu kan ibuku, yang selalu dia ucapkan selama 3 tahun ini. Malam ini terdengar seperti vonis mati bagi pernikahan kami. Aku menatap mata pria di depanku ini dalam-dalam. Di balik ketampanan dan statusnya yang selalu dia banggakan, aku tidak melihat sosok seorang suami. Aku hanya melihat seorang lelaki penakut, seorang pengecut yang berlindung di balik tameng bakti anak, demi menutupi ketidakmampuannya, menjadi kepala keluarga yang adil. Dia tidak pernah mencintaiku dengan tulus. Dia hanya menginginkan seorang wanita penurut yang bisa dijadikan samsat kemarahan ibunya. Sementara dia bisa hidup tenang tanpa perlu repot menengahi. Rasa sakit yang luar biasa hebatnya sempat mencabik hatiku selama beberapa detik. Namun setelah itu, keajaiban terjadi. Rasa sakit itu mendadak hilang, menguap begitu saja digantikan oleh rasa hampa yang sedingin es. Semua rasa cinta, kasih sayang, dan harapan yang kupelihara untuk Aska selama 3 tahun ini runtuh, hancur lebur menjadi abu, dan tidak menyisakan apa-apa lagi. Aku perlahan menurunkan kedua tanganku yang terluka. Aku tidak menangis lagi. Air mataku telah mengering bersama matinya perasaanku malam ini. "Begitu ya, Mas." Ucapku dengan nada suara yang teramat datar, tanpa emosi, tanpa intonasi kemarahan. Aska yang mengira aku telah tunduk dan mengalah seperti biasanya, menghela napas lega, lalu berjalan menuju tempat tidur. "Nah, begitu dong. Pikirkan matang-matang. Sudah, ayo tidur. Besok aku harus bangun pagi-pagi sekali untuk menyambut direksi baru Arman Corp." Aku tidak menjawab. Aku berjalan menuju sisi ranjangku, membaringkan tubuhku dan membelakanginya. Di dalam kegelapan kamar, aku menatap dinding dengan mata terbuka lebar. Di dalam hati, aku menghitung mundur jam yang tersisa. 3 tahun penyamaranku telah genap malam ini. Aska, kamu baru saja membuang kesempatan terakhirmu. Kamu meminta aku untuk sabar menghadapi ibumu. Maka mulai besok, mari kita lihat seberapa besar kesabaran yang kamu dan ibumu miliki. Saat seluruh duniaku meruntuhkan hidup kalian yang rapuh itu. Tidurlah yang nyenyak malam ini, suamiku, karena ini adalah malam terakhir kamu bisa tidur dengan tenang di bawah atap rumahku. Keheningan pagi ini terasa jauh lebih dingin dari biasanya. Aska sudah berangkat sejak pukul 5 subuh tadi, tergesa-gesa tanpa menyentuh sarapan yang kubuat. Dia bahkan tidak melirikku yang masih meringis saat membalut luka di telapak tanganku dengan kain kasa seadanya. Rumah kecil ini mendadak terasa seperti penjara bawah tanah yang pengap. Tempat di mana aku telah dengan sukarela mengurung diriku sendiri selama 3 tahun terakhir, demi sebuah ilusi bernama cinta sejati. Aku berjalan gontai menuju kamar mandiku yang sempit, menatap lurus ke arah cermin di atas wastafel. Di sana, terpantul wajah seorang wanita berusia 26 tahun yang tampak seperti telah kehilangan separuh jiwanya. Mataku sembab, lingkaran hitam menggelayut jelas di bawahnya, dan gurat-gurat kelelahan emosional tercetak jelas di keningku. Aku mengelus pipiku yang pucat. Di mana perginya Rina Arman yang dahulu selalu memancarkan aura ketegasan? Di mana perginya putri tunggal konglomerat yang keputusannya mampu menggoncang bursa saham dalam hitungan detik? 3 tahun hidup dalam penyamaran sebagai wanita miskin, sebatang kara telah mengikis penampilan fisikku, tetapi tidak dengan otak dan harga diriku. Langkah kaki kuayunkan kembali ke dalam kamar tidur. Aku mengunci pintu rapat-rapat, memastikan tidak akan ada yang mengganggu privasiku. Aku berlutut di sisi tempat tidur, meraba bagian bawah dipan kayu yang longgar, dan mengeluarkan sebuah kotak beludru hitam kecil
yang tersembunyi di balik tumpukan kain tua. Dengan jemari yang gemetar karena luka lecet, ku buka kotak itu. Di dalamnya terbaring sebuah ponsel pintar khusus, sebuah gawai titanium terenkripsi dengan spesifikasi militer yang hanya dimiliki oleh jajaran petinggi tertinggi Arman Corp. Ponsel yang selama 3 tahun ini sengaja kumatikan agar keberadaanku tidak bisa dilacak oleh siapapun, termasuk oleh para musuh bisnis mendiang ayah. Aku menekan tombol daya. Layar gawai itu menyala, menampilkan logo megah Arman Corp yang berpendar keemasan di dalam remang kamar. Detik berikutnya, ribuan notifikasi, email, dan pesan singkat yang tertunda selama berbulan-bulan langsung membanjiri layar. Namun pandanganku langsung tertuju pada satu gambar yang kujadikan wallpaper abadi. Foto almarhum ayah, Bapak Arman, yang sedang tersenyum bangga memelukku di hari kelulusanku dari Oxford University. Air mata yang kukira sudah habis semalam, kini kembali menetes perlahan, membasahi layar kaca ponsel tersebut. "Ayah, maafkan Rina," bisikku dengan suara tercekat menahan isak tangis. Rina gagal. Lelaki yang Rina kira bisa mencintai Rina apa adanya, ternyata hanyalah seorang pengecut yang membiarkan istrinya diinjak-injak. Ingatanku kembali pada petuah ayah tentang mencari cinta yang tulus tanpa embel-embel harta. Aku mengerti maksud baik ayah. Beliau tidak ingin putri tunggalnya dimanfaatkan oleh pria pemburu harta. Namun, aku kini menyadari satu kesalahan fatal dalam eksperimen ini. Merendahkan diri dan berpura-pura menjadi miskin di hadapan orang-orang yang berhati tamak dan berjiwa kerdil seperti Aska dan Ibu Darsina bukanlah cara menemukan cinta tulus. Itu adalah tindakan menyerahkan diri untuk menjadi mangsa. Mereka tidak pernah melihat ketulusanku. Bagi mereka, Rina yang pendiam, penurut, dan tidak punya tempat mengadu adalah samsat gratis untuk meluapkan ego dan kesombongan mereka. 3 tahun ini aku selalu mengalah, menelan semua cacian Ibu Darsina yang menyamakan diriku dengan binatang, serta memaklumi kepasifan Aska yang selalu berlindung di balik kalimat berlapis racun. "Sabar, itu kan ibuku." Aku mengusap air mata di pipiku dengan kasar. Rasa sedih, ragu, dan lelah yang menggelayuti hatiku selama bertahun-tahun ini perlahan-lahan menguap, digantikan oleh sebongkah kemarahan yang membeku menjadi tekad sedingin es. Pergulatan batin yang menyiksaku selama ini akhirnya mencapai titik akhir. Aku sudah selesai mengalah. Aku sudah selesai menjadi korban. Aku melirik kalender digital di ponselku. Tepat hari ini, masa 3 tahun yang diwasiatkan ayah telah genap terpenuhi hingga ke detiknya. Waktu penyamaranku telah habis secara legal dan terhormat. Mulai detik ini, aku tidak lagi terikat pada janji hidup sederhana. "Kalian mengira aku tidak punya tempat untuk pulang?" Gumamku sambil menatap foto ayah dengan tatapan mata yang kini berubah tajam, berkilat penuh dengan dominasi yang sempat padam. "Kalian salah besar. Rumahku adalah gedung pencakar langit tertinggi di kota ini, dan aku adalah pemilik sah dari setiap jengkal tanah tempat kalian berpijak." Aku mematikan kembali ponsel itu, menyimpannya di dalam saku dasternya yang longgar. Aku berdiri tegak, membusungkan dada, dan membiarkan aura kepemimpinan yang selama 3 tahun ini kukubur dalam-dalam kembali mengalir memenuhi rongga dadaku waktu 3 tahunku habis minggu ini. Permainan rumah tangga yang menyedihkan ini telah selesai, dan giliran sang ratu yang akan menggerakkan bidak terakhirnya untuk menghancurkan para parasit sampai ke akar-akarnya. Siang harinya, udara di dalam rumah terasa semakin pekat dan menyesakkan. Aku duduk di kursi kayu ruang tamu, menggenggam ponsel rahasia di dalam saku dasternya yang longgar. Pikiranku sudah melayang jauh ke gedung pencakar langit Arman Corp, menyusun strategi untuk mengambil kembali takhtaku yang sah. Namun, fisikku masih terperangkap di sini, di dalam rumah kecil yang penuh dengan kepalsuan ini. Aku tahu, badai besar akan segera datang, dan aku sudah mempersiapkan diri untuk menghadapinya dengan hati sedingin es. Brak! Pintu depan dihempaskan dengan sangat keras hingga engselnya berderit nyaring. Ibu Darsina melangkah masuk dengan napas memburu dan wajah yang dipenuhi oleh ambisi yang tamak. Tanpa memedulikan kehadiranku yang sedang duduk, dia langsung berjalan ke meja di hadapanku
dan melemparkan beberapa lembar kertas mengkilap dengan kasar ke atas permukaan kaca. "Lihat ini, Rina. Jangan cuma bengong seperti patung," bentak Darsina, suaranya melengking tinggi, memecah keheningan ruangan. Aku menurunkan pandanganku, menatap kertas-kertas yang berserakan di atas meja. Itu adalah brosur pameran perhiasan emas murni seberat 50 gram dan brosur mobil SUV mewah keluaran terbaru yang harganya mencapai ratusan juta rupiah. Di sudut brosur itu, terdapat coretan spidol merah yang menandai harga down payment, DP, serta skema cicilan bulanan yang sangat tidak masuk akal bagi ukuran finansial keluarga ini. "Ibu ingin kamu menyerahkan seluruh uang tabungan rahasiamu hari ini juga," tuntut Darsinah tanpa malu, matanya berkilat penuh ketamakan. "Dan kalau uangmu tidak cukup, yang mana sudah pasti tidak cukup karena kamu kan miskin, kamu harus cari pinjaman ke teman-temanmu, atau pakai aplikasi pinjaman online yang sering ada di iklan itu. Ibu tidak peduli bagaimanapun caranya. Yang jelas minggu depan mobil dan gelang emas ini harus sudah ada di tangan ibu." Aku menatap brosur itu, lalu perlahan mengangkat pandanganku untuk menatap wajah mertuaku. Sebuah tawa getir hampir saja lolos dari tenggorokanku. Logika macam apa yang dipakai oleh wanita di hadapanku ini? Setiap hari dia mencaci makiku sebagai wanita miskin yang menumpang hidup, sebatang kara yang tidak punya modal. Namun sekarang, dia dengan tidak tahu diri menuntutku untuk menyediakan kemewahan yang bahkan anak kandungnya sendiri tidak mampu beli. "Ibu meminta aku mencari pinjaman untuk barang mewah seperti ini?" Tanyaku dengan nada suara yang sengaja kubuat sedatar mungkin, menahan gejolak kemarahan yang mulai merayap di dada. Gaji Mas Aska saja pas-pasan untuk kebutuhan pokok dan membayar tagihan rumah ini. Dari mana aku bisa membayar cicilan mobil dan emas sebesar ini setiap bulannya, Bu? Sebelum Darsina sempat menyemburkan makian barunya, pintu depan kembali terbuka. Aska melangkah masuk. Bahunya merosot, wajahnya tampak kuyu setelah setengah hari berada di kantor. Begitu melihat ibunya berdiri dengan wajah memerah di depan meja, Aska langsung mempercepat langkahnya. Dia melihat brosur-brosur yang berserakan, lalu menatap ibunya dengan pandangan bertanya. "Ada apa ini, Bu? Kenapa ibu marah-marah?" tanya Aska, suaranya terdengar cemas. Darsinah langsung berakting, memasang wajah sedih yang dibuat-buat seolah dia adalah korban yang teraniaya. "Ini Aska, lihat menantumu yang tidak berguna ini. Ibu cuma minta dibelikan mobil baru dan sedikit perhiasan agar keluarga kita tidak direndahkan oleh tetangga. Ibu ini sudah tua, Aska. Ibu ingin menikmati masa tua dengan dihormati orang. Tapi Rina malah menceramahi ibu. Pelit sekali. Dia sengaja ingin melihat ibumu ini mati dalam kemiskinan." Aska beralih menatapku. Alih-alih menggunakan akal sehatnya untuk menilai betapa gilanya tuntutan ibunya, matanya justru memancarkan kilat kekecewaan dan desakan yang teramat sangat padaku. Dia melangkah mendekat, berdiri di samping ibunya, mengukuhkan posisinya sebagai pembela setia sang antagonis. "Rina, ibu benar. Kamu tidak boleh bersikap pelit dan membangkang seperti itu," ucap Aska dengan nada menghakimi yang membuat sisa-sisa rasa hormatku padanya lenyap tak bersisa. "Bulan depan aku berpeluang besar untuk naik jabatan menjadi kepala divisi di Arman Corp. Kalau ibu punya mobil baru dan memakai perhiasan emas yang pantas, rekan-rekan kerjaku dan para direksi akan memandang keluarga kita sebagai keluarga yang terhormat dan mapan. Itu akan sangat membantu reputasiku di kantor." Aska menarik napas sejenak, lalu melanjutkan kalimat gila yang membuat dadaku terasa seolah dihantam godam tak kasat mata. "Jadi, kalau kamu bisa meminjam uang ke teman-temanmu, lakukan saja demi membahagiakan ibu dan mendukung karierku. Lagi pula, mulai bulan depan, jatah uang bulanan untuk keperluan pribadimu akan aku potong habis menjadi 0. Semua uang pribadiku akan dialokasikan untuk membayar cicilan mobil baru ibu. Kamu kan hanya di rumah saja, tidak butuh uang jajan." Mendengar kalimat itu, seluruh ruang tamu mendadak terasa berputar. Amarah yang luar biasa besar, yang belum pernah kurasakan sebelumnya selama 3 tahun ini, seketika meledak di dalam dadaku.
Atmosfer di ruangan ini berubah menjadi sangat tegang, bagai medan perang yang siap meletus kapan saja. Mereka berdua berdiri di sana, menatapku dengan pandangan menuntut, menganggapku sebagai keset kaki yang bisa mereka peras hingga tetes darah terakhir demi ambisi kosong mereka. Aku perlahan bangkit berdiri dari kursi. Aku membusungkan dadaku, menatap lurus ke mata Aska, lalu beralih menatap tajam ke arah mata Ibu Darsinah. Tidak ada lagi ketakutan di mataku. Tidak ada lagi kepasrahan seorang istri yang tertindas. Yang ada hanyalah kilat kemurkaan yang sedingin es dari seorang penguasa yang siap menghancurkan musuhnya. Aku tidak punya uang tabungan, dan aku tidak akan pernah sudi meminjam uang sepeser pun, baik ke temanku maupun ke aplikasi manapun, hanya untuk membelikan barang-barang mewah ini, jawabku. Setiap kata keluar dari mulutku dengan penekanan yang sangat jelas, tajam, dan bergetar oleh amarah yang tertahan. Apalagi untuk membelikan barang mewah bagi orang-orang yang bahkan tidak tahu bagaimana cara menghargai dan memanusiakan manusia lain di rumah ini. Wajah Ibu Darsinah seketika memerah pada mendengarnya. Matanya melotot hampir keluar dari kelopaknya, terkejut setengah mati melihat menantu yang biasanya hanya bisa menunduk dan menangis kini berani menentangnya dengan begitu lantang. "Apa kamu bilang? Berani kamu menjawab ucapan mertuamu, Rina?" Pekik Darsinah dengan suara melengking histeris. Tangannya gemetar menunjuk wajahku, memicu eskalasi konflik yang akan segera mencapai puncak paling kejam dalam beberapa saat ke depan. Ruang tamu mendadak sunyi, jenis kesunyian yang mencekam tepat sebelum sebuah badai besar menghancurkan apa saja yang dilewatinya. Pekikan Ibu Darsinah masih terngiang di telingaku, bergetar di antara dinding-dinding rumah yang terasa semakin menyempit. Detik itu, aku bisa melihat dengan sangat jelas bagaimana topeng kemanusiaan di wajah kedua orang di hadapanku ini luruh sepenuhnya. Mereka bukan lagi keluarga, mereka hanyalah sepasang parasit yang marah karena mangsanya menolak untuk terus diisap darahnya. Wajah Ibu Darsinah memerah padam, urat-urat di lehernya menegang, dan napasnya memburu layaknya seekor binatang yang siap menerkam. Keberanianku untuk menjawab dan menolak tuntutan gilanya telah meruntuhkan ego tinggi yang selama 3 tahun ini dia bangun di atas penderitaanku. Kamu berani menentangku, Rina." Suara Darsinah naik beberapa oktav, melengking histeris hingga memekakan telinga. "Dasar wanita jalang tidak tahu diuntung. Siapa kamu berani bicara soal harga diri di rumah ini? Kamu itu cuma sebatang kara yang dipungut anakku dari jalanan." Tanpa peringatan, Darsinah berbalik dengan gerakan cepat menuju dapur. Rasa penasaran dan waspada membuatku melangkah mengikutinya, dengan Aska yang mengekor di belakangku, sambil terus menggumamkan keluhan tidak jelas. Di dapur, Darsinah menatap meja makan tempat aku menyajikan makan siang sederhana. Dengan mata yang berkilat penuh amarah yang murni, dia mengangkat tangannya. Brak, perang. Dengan satu sentakan kasar, Darsinah menyapu bersih seluruh piring dan mangkuk di atas meja. Nasi, lauk pauk, dan sayur yang kumasak dengan sisa tenaga dari tanganku yang terluka kini tumpah ruah, berserakan di atas lantai yang kotor. Pecahan keramik berdenting nyaring, beberapa serpihannya terbang mendarat tepat di dekat kaki telanjangku. Aku tersentak mundur, namun mataku tetap terkunci pada sosok wanita tua yang kini tertawa puas melihat kehancuran yang diciptakannya. "Ibu, apa yang ibu lakukan?" Aska berseru kaget, namun nada suaranya sama sekali tidak menunjukkan pembelaan untukku, melainkan hanya keterkejutan melihat makanan yang terbuang. Darsinah tidak memedulikan anaknya. Tatapannya beralih ke sudut pintu belakang, ke arah sebuah mangkuk plastik berwarna merah yang kotor, mangkuk tempat makan anjing peliharaan mereka. Di dalamnya masih tersisa beberapa potong daging olahan instan yang sudah dikerubuti lalat, makanan sisa kemarin malam yang sengaja dibiarkan. Dengan senyum seringai yang teramat keji, Darsinah membungkuk, mengambil mangkuk kotor itu, dan berjalan mendekat ke arahku. Plak! Darsinah melemparkan mangkuk makanan anjing itu ke atas lantai, tepat di depan ujung daster lusuhku. Sisa makanan di dalamnya menciprat, mengeluarkan aroma amis yang memuakkan. "Kamu menolak membelikan ibu mobil dan emas? Kamu merasa lebih tinggi dari kami?" Darsinah menunjuk wajahku dengan telunjuknya yang gemetar oleh amarah dan kepuasan yang sakit. "Dengar, Rina,
Di rumah ini kamu itu tidak berguna. Bahkan harga dirimu lebih hina dari anjing yang kami pelihara. Kalau kamu masih mau menumpang hidup di sini, kalau kamu masih mau diakui sebagai istri Aska, berlutut kamu sekarang. Makan sisa makanan anjing itu di depan mataku. Mendengar perintah yang begitu ekstrim dan tidak manusiawi itu, jantungku terasa berhenti berdetak selama 1 detik. Seluruh darah di dalam tubuhku seolah berdesir naik ke kepala. Ini adalah puncak dari segala kekejaman yang bisa dipikirkan oleh seorang manusia. Penghinaan ini sudah melintasi batas kewarasan. Aku perlahan memalingkan wajahku, menatap Aska yang berdiri tidak jauh di pojok ruangan. Aku mencari sisa-sisa nurani di mata suamiku. Aku ingin melihat apakah dia akan tetap diam melihat istrinya disuruh memakan makanan binatang di depan hidungnya sendiri. Namun, apa yang kulihat justru membuat seluruh rasa kemanusiaanku terhadap pria itu mati semati-matinya. Aska memalingkan wajahnya. Dia sengaja menghindari tatapanku. Tubuhnya kaku, terpaku di pojok ruangan dengan kedua tangan terkepal di dalam saku celananya. Pria pengecut itu memilih untuk memenjarakan suaranya sendiri. Dia tidak berani mengeluarkan satu patah kata pun untuk menghentikan ibunya. Baginya, kenyamanan dirinya dan warisan jabatan di Arman Corp jauh lebih berharga daripada nyawa dan harga diri istri yang telah menemaninya selama 3 tahun. Melihat kepasifan Aska dan kegilaan Darsinah, sebuah keajaiban mistis terjadi di dalam benakku. Rasa sakit yang tajam mendadak hilang. Air mata yang biasanya menggenang karena rasa sedih, kini menguap tanpa bekas. Rongga dadaku yang semula sesak oleh amarah, kini mendadak terasa teramat lapang dan dingin, sedingin es di puncak gunung tertinggi. Aku menatap mangkuk anjing di bawah, lalu perlahan mengangkat kepalaku. Aku menatap Darsinah dan Aska bergantian. Dan di luar dugaan mereka berdua, aku tidak menangis. Aku tidak berteriak histeris. Sebaliknya, sebuah senyuman tipis, dingin, dan teramat misterius perlahan terukir di sudut bibirku. Sebuah senyuman yang memancarkan aura dominasi mutlak yang mengerikan, membuat tawa kemenangan di wajah Ibu Darsinah seketika membeku, dan membuat Aska tiba-tiba merinding tanpa tahu apa sebabnya. Baik, ucapku, suaraku terdengar teramat tenang, begitu halus namun bergema kuat di dalam ruangan yang berantakan itu. Kalian berdua telah memilih bagaimana akhir dari cerita ini. Senyuman dingin yang terukir di bibirku rupanya sanggup membuat tawa kemenangan di wajah Ibu Darsinah membeku seketika. Ruangan dapur yang berantakan oleh pecahan piring dan tumpahan makanan itu mendadak diselimuti atmosfer yang ganjil. Ada kilat yang berbeda di mataku, sesuatu yang belum pernah mereka lihat selama 3 tahun ini. Aura ketakutan dan kepasrahan yang biasanya menyelimuti diriku menguap habis, digantikan oleh keangkuhan mutlak yang tak kasat mata namun mengintimidasi. Tanpa berkata apa-apa lagi, tanganku bergerak ke belakang pinggang. Perlahan, kuurai ikatan celemek kain yang sudah kusam dan penuh noda itu. Aku melepasnya dengan gerakan yang anggun, seolah-olah sedang melepaskan belenggu kutukan yang selama ini mengikat jiwaku. Dengan sengaja, ku jatuhkan celemek itu tepat di atas mangkuk plastik merah, berisi sisa makanan anjing yang dilemparkan Ibu Darsinah tadi. Pluk, kain lusuh itu kini menutupi penghinaan tertinggi mereka. Aku menatap gundukan kain itu, lalu beralih menatap 2 orang di hadapanku dengan pandangan kosong, seolah-olah mereka tak lebih dari sekadar debu yang mengotori sepatuku. Rina, kamu mau apa? Jangan bertingkah aneh-aneh. Aska akhirnya membuka suara. Nada suaranya bergetar. Ada sepercik kepanikan yang mendadak menyerang nalurinya, meski dia sendiri tidak tahu apa yang sedang dia takuti. Aku tidak sudi menjawabnya. Aku memutar tubuhku, melangkah lebar meninggalkan dapur menuju kamar tidur kami. Langkah kakiku mantap, tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi pundak yang merosot lesu karena beban batin. Di dalam kamar, aku mengambil sebuah tas ransel kecil yang sudah robek di beberapa jahitannya. Aku tidak menyentuh satupun pakaian atau barang-barang yang dibeli dengan uang gaji Aska. Aku hanya memasukkan beberapa helai daster lamaku, kartu identitas asliku, dan tentu saja ponsel titanium terenkripsi milik Arman Corp yang tersimpan di saku dasterku.
Hanya butuh waktu kurang dari 5 menit bagiku untuk mengemas seluruh lembar kehidupan palsuku di rumah ini. Ketika aku kembali ke ruang tamu dengan tas ransel di pundak, Aska dan ibunya sudah berdiri di sana, menungguku dengan ekspresi yang campur aduk. Ibu Darsina tampaknya telah berhasil menguasai kembali rasa terkejutnya. Dia melipat tangan di dada, mendengus remeh melihat tas kecil yang kubawa. "Oh, jadi kamu mau mogok dan kabur dari rumah ini? Bagus, pergi saja." Darsinah berkacak pinggang. Suaranya kembali melengking penuh kemenangan. "Kamu pikir kami akan menahanmu? Malah bersyukur aku. Rumah ini jadi bersih dari benalu miskin sepertimu. Pergi sana. Paling-paling besok kamu sudah menangis di depan pintu memohon agar Aska mau menerimamu kembali." Aska melangkah maju, menghadang jalanku. Wajahnya mengeras, mencoba mempertahankan sisa-sisa wibawanya sebagai kepala keluarga yang gagal. "Rina, berpikirlah dengan otak sehat. Kalau kamu melangkah keluar dari pintu ini hari ini, jangan pernah berharap aku akan menjemputmu. Kamu tidak punya keluarga, tidak punya uang, dan tidak punya tempat pulang. Jangan egois hanya karena masalah kecil seperti ini." Masalah kecil. Aku mengulangi kalimat itu di dalam hati. Baginya, disuruh memakan sisa makanan anjing dan diinjak-injak harga dirinya setiap hari hanyalah sebuah masalah kecil. Aku menghentikan langkahku tepat 1 jengkal di hadapan Aska. Kutatap mata suamiku untuk yang terakhir kalinya. Kali ini, tidak ada lagi binar cinta atau harapan yang tersisa di mataku. Hanya ada kekosongan yang teramat dalam dan sedingin es. "Hari ini, kamu kehilangan pelindungmu, Aska. Ingat baik-baik kata-kataku ini." Ucapku, suaraku terdengar teramat tenang, begitu halus namun syarat akan penekanan yang mematikan. "Selama 3 tahun ini, aku adalah satu-satunya alasan mengapa kamu masih bisa bernapas lega dan memimpikan masa depan yang mewah. Mulai detik ini, nikmati setiap detik kehancuran yang akan mendatangi hidupmu." Aska tertegun, matanya membelalak mendengar kalimatku. Dia hendak membalas, namun lidahnya mendadak keluh, seolah-olah kata-kataku memiliki kekuatan magis yang mencekik tenggorokannya. Aku tidak memberi mereka kesempatan lagi. Aku berjalan melewati Aska, menuju pintu depan, dan melangkah keluar tanpa menoleh ke belakang sedikit pun. Di ambang pintu, suara pekikan Ibu Darsinah kembali terdengar menggelegar, mengiringi kepergianku. "Pergi sana! Dasar wanita miskin tidak tahu diri! Jangan pernah kembali lagi ke sini!" Brak! Pintu depan dihantam keras di belakang punggungku. Aku berdiri di bawah terik matahari siang yang menyengat. Angin sepoi-sepoi menerpa wajahku, dan untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, aku merasa paru-paruku bisa menghirup udara dengan begitu bebas. Beban berat di pundakku runtuh seketika. Air mataku tidak menetes sama sekali. Masaku untuk menangis telah selesai semalam. Aku berjalan menjauh dari pekarangan rumah itu, menuju ke sebuah gang sunyi yang berjarak beberapa puluh meter. Setelah memastikan situasi aman dan tidak ada yang melihat, aku merogoh saku dasternya dan mengeluarkan ponsel titanium hitam tersebut. Aku menekan layar, membuka daftar kontak yang hanya berisi 5 nama. Orang-orang paling terpercaya yang memegang kunci kekaisaran bisnis keluarga Arman. Aku menekan tombol panggil pada nama pertama. Bapak Yuda, Kepala Kuasa Hukum Keluarga Arman. Hanya dalam 1 kali nada sambung, panggilan itu langsung diangkat. Suara seorang pria paruh baya yang biasanya tegas, kini terdengar bergetar hebat di seberang telepon. "Halo, apakah ini Nona muda Rina?" Tanya suara itu, syarat akan ketidakpercayaan dan rasa haru yang membuncah. Aku menarik napas dalam-dalam, menegakkan punggungku, dan membiarkan suara Rina Arman yang sesungguhnya, suara seorang pemimpin yang dingin, tegas, dan berwibawa, keluar dari tenggorokanku. "Ini aku, Yuda. 3 tahunku sudah genap hari ini," kataku datar. "Jemput saya sekarang di persimpangan Jalan Melati nomor 4, dan siapkan dokumen resmi. Aktifkan kembali posisi saya sebagai direktur utama, sekaligus pemilik saham mayoritas mutlak di Arman Corp." "Baik, Nona muda. Segera kami laksanakan. Kami sudah menunggu hari ini selama 3 tahun. Jawab Yuda dengan nada penuh hormat dan kesetiaan yang mutlak. Aku mematikan sambungan telepon,
lalu memasukkan kembali gawai tersebut ke dalam saku daster batikku yang usang. Aku menatap ke arah jalan raya dengan pandangan tajam. 2 jam dari sekarang, seluruh dunia akan tahu siapa aku yang sebenarnya. Dan untuk Aska serta ibunya, badai pembalasan yang paling mengerikan baru saja dimulai. 20 menit aku berdiri di persimpangan Jalan Melati yang sepi. Matahari siang tepat berada di atas kepala, membakar kulit pundakku di balik daster batik yang tipis. Namun, rasa panas itu sama sekali tidak mengusikku. Fokusku sepenuhnya tertuju pada ujung jalan. Tepat di menit ke-25, suara raungan mesin mobil yang bertenaga besar memecah keheningan. Sebuah konvoi yang terdiri dari 3 mobil hitam mewah melaju membelah jalanan, dipimpin oleh sebuah mobil Rolls-Royce Phantom hitam legam yang mengkilap bagai cermin. Konvoi itu berhenti tepat di hadapanku. 2 mobil pengawal di depan dan belakang langsung terbuka, memuntahkan 6 pria berbadan tegap dengan setelan jas hitam rapi. Mereka dengan sigap membuat barikade pengamanan. Pintu penumpang Rolls-Royce terbuka, dan sesosok pria paruh baya dengan rambut yang mulai memutih, namun memiliki tatapan mata yang sangat tajam melangkah keluar. Itu Pak Yuda, kepala kuasa hukum sekaligus orang paling terpercaya almarhum ayah. Begitu matanya menangkap sosokku yang berdiri mengenakan daster lusuh dengan tas ransel robek di pundak, air mata pria tua itu tampak menggenang. Dia melangkah cepat, lalu membungkuk hormat sedalam 90 derajat di hadapanku. "Selamat datang kembali, Nona muda Rina Arman," ucap Pak Yuda. Suaranya bergetar menahan haru yang mendalam. Kami telah menunggu hari ini selama 3 tahun penuh. Maafkan kami karena membiarkan Anda hidup menderita demi memenuhi wasiat. Berdirilah, Pak Yuda. Ini adalah pilihanku sendiri, jawabku dengan nada suara yang tenang, namun syarat akan ketegasan. Waktu penyamaranku sudah selesai. Sekarang mari kita urus sisa-sisa kotoran yang harus dibersihkan. Aku melangkah masuk ke dalam kabin Rolls-Royce yang teramat luas dan mewah. Di dalam mobil, segala kebutuhan yang telah kupesan sebelumnya sudah tersedia. Sebuah sekat kedap suara ditutup, memberiku privasi penuh. Aku melempar tas ransel robekku ke lantai mobil. Dengan tangan yang masih berbalut kasa seadanya, aku melepas daster batik usang yang menjadi saksi bisu 3 tahun penindasanku. Kujatuhkan pakaian itu begitu saja, seolah-olah sedang membuang seluruh masa lalu yang penuh air mata. Di dalam mobil itu, transformasi diriku dimulai. Aku membersihkan wajahku dari sisa debu dengan handuk hangat, lalu mengenakan setelan blazer dan celana kain sutra murni berwarna putih gading, rancangan desainer ternama Paris yang dipesan khusus. Di leherku, kulingkarkan sebuah kalung berlian, berdesain minimalis namun bernilai miliaran rupiah. Sepasang sepatu hak tinggi berwarna senada melengkapi penampilanku. Saat aku melihat pantulan diriku di cermin kecil di dalam mobil, wanita lemah bernama Rina yang selalu menunduk dan menangis di dapur Ibu Darsinah telah mati. Yang ada di sana adalah Rina Arman, pemilik tunggal imperium bisnis terbesar di kota ini. Wajahku memancarkan aura kepemimpinan yang dingin, tajam, dan mematikan. 20 menit kemudian, konvoi mobil mewah itu memasuki kawasan SCBD dan berhenti tepat di lobi utama gedung Arman Corp, sebuah pencakar langit berlantai 60 yang megah dengan lambang huruf A keemasan di puncaknya. Begitu pintu mobil dibukakan untukku, aku melangkah keluar dengan dagu tegak. Di lobi utama, jajaran direksi, komisaris, dan kepala divisi yang jumlahnya puluhan orang sudah berbaris rapi di sepanjang karpet merah. Mereka semua menunduk hormat saat aku berjalan melintasi mereka. Detak sepatu hak tinggiku bergaung statis di atas lantai marmer luks, menciptakan irama yang menegangkan bagi siapa saja yang mendengarnya. Aku langsung menaiki lift khusus VIP menuju lantai paling atas, lantai 59, tempat kantor direktur utama berada. Ruangan itu masih sama seperti saat ditinggalkan almarhum ayah, luas, elegan, dan menghadap langsung ke seluruh lanskap kota. Aku berjalan menuju kursi kebesaran ayah, sebuah kursi kulit hitam besar, lalu mendudukinya dengan anggun. "Pak Yuda, buka database karyawan pusat sekarang." Perintahku dingin begitu Pak Yuda masuk ke ruanganku. Pak Yuda, dengan sigap menyalakan layar monitor besar di dinding ruangan. Jemarinya bergerak cepat di atas papan ketik.
Apa yang ingin Anda cari, Nona muda? Cari nama Aska Wardana. Dalam hitungan detik, profil lengkap suamiku, atau pria yang sebentar lagi menjadi mantan suamiku, terpampang jelas di layar. Di sana tertulis, Aska Wardana, manajer tingkat menengah, Divisi Pemasaran Regional 3. Di sudut kanan bawah profilnya, terdapat sebuah catatan berkedip berwarna hijau. Rekomendasi promosi jabatan menjadi kepala divisi pusat bulan depan. Aku menatap foto Aska di layar monitor tersebut. Sebuah senyuman sinis terukir di wajahku. Pria ini begitu sombong dengan jabatannya yang sekarang, merasa dirinya paling sukses, dan mendambakan promosi jabatan ini sampai tega memotong jatah bulanan istrinya sendiri demi membelikan ibunya mobil mewah. Dia tidak pernah tahu bahwa seluruh hidup dan kariernya berada di dalam genggaman jemari tanganku. Dia mendambakan promosi ini, Pak Yuda, ucapku, memecah kesunyian ruangan dengan suara yang teramat dingin. Maka, hal pertama yang harus kita lakukan adalah menghancurkan mimpinya sampai berkeping-keping. Aku mengetuk meja kayu ek di hadapanku dengan ujung kuku. Instruksikan kepada Kepala Divisi SDM, batalkan promosi jabatan Aska Wardana hari ini juga. Selain itu, lakukan audit forensik menyeluruh terhadap semua laporan keuangan yang pernah dia tanda tangani selama 3 tahun terakhir. Jika ditemukan selisih Rp1 saja, langsung serahkan buktinya ke pihak kepolisian. Aku ingin dia membusuk di penjara. Baik, Nona muda. Akan segera saya sampaikan, jawab Pak Yuda dengan patuh. Lalu, bagaimana dengan rumah yang saat ini mereka tempati? Berdasarkan data aset, rumah itu tercatat sebagai salah satu rumah dinas milik anak perusahaan properti kita yang dipinjamkan untuk fasilitas manajer. Mendengar hal itu, mataku berkilat penuh kepuasan yang kejam. Rumah yang selama ini dibanggakan Ibu Darsina, rumah tempat dia mengusirku dan mengatai aku lebih hina dari anjing, ternyata adalah milik perusahaan keluarga besarku. Cabut hak guna bangunan rumah itu sekarang juga. Perintahku tanpa belas kasihan. Kirim tim legal dan petugas keamanan ke sana 2 jam dari sekarang. Keluarkan semua barang-barang mereka, ganti semua gemboknya, dan biarkan wanita tua itu tahu bagaimana rasanya menjadi gelandangan di jalanan yang sebenarnya. Dari balik dinding kaca besar di lantai 59 gedung Arman Corp, aku memandangi bentangan kota yang begitu luas di bawah kakiku. Di atas meja marmer hitamku, secangkir teh chamomil hangat mengepulkan aroma menenangkan. Kontras yang teramat gila jika dibandingkan dengan 3 jam lalu, saat aku masih berlutut di atas lantai semen yang dingin, menatap mangkuk makanan anjing dengan daster batik yang basah oleh keringat. Kini, kekuasaan penuh telah kembali ke tanganku. Arloji berlian di pergelangan tanganku menunjukkan tepat pukul 2 siang. Waktunya eksekusi dimulai. Semua sistem sudah siap, Nona muda. Suara Pak Yuda memecah keheningan ruangan. Pria tua itu berdiri di sampingku, memegang sebuah tablet digital yang terhubung langsung dengan seluruh jaringan operasional perusahaan dan tim lapangan. Aku memutar kursi kulitku perlahan, menyunggingkan senyum tipis yang syarat akan rasa dingin. Nyalakan layarnya, Pak Yuda. Aku ingin melihat bagaimana istana pasir yang mereka banggakan runtuh dalam satu kedipan mata. Layar LED raksasa di dinding ruang kerjaku menyala, menampilkan 2 siaran langsung yang berbeda. Layar sebelah kiri menampilkan kamera pengawas internal di lantai 15, Divisi Pemasaran Regional 3, tempat Aska bekerja. Melalui kamera beresolusi tinggi itu, aku bisa melihat Aska sedang duduk di kubikelnya dengan wajah berseri-seri. Dia tampak sedang mengobrol dengan beberapa rekan kerjanya, sesekali tertawa jumawa sambil menunjuk-nunjuk brosur mobil SUV baru di mejanya. Dia begitu yakin bahwa sore ini surat keputusan promosi jabatannya sebagai kepala divisi pusat akan turun. Dia merasa berada di puncak dunia, tanpa pernah menyadari bahwa tebing tempatnya berdiri sudah keropos sepenuhnya. Detik berikutnya, suasana di layar kiri berubah tegang. Pintu kaca divisi pemasaran terbuka lebar. Direktur Utama Sumber Daya Manusia, HRD, berjalan masuk dengan wajah sekeras batu, dikawal oleh 2 petugas keamanan berbadan tegap. Seluruh ruangan mendadak senyap. Langkah kaki Direktur HRD berhenti tepat di depan meja Aska. Aku melihat Aska langsung berdiri, membungkuk hormat dengan senyuman lebar yang dibuat-buat.
bersiap menerima kabar gembira yang dia impikan. Namun, senyuman itu membeku seketika saat Direktur HRD melemparkan sebuah map hitam tebal ke atas mejanya tanpa sepatah kata pun. Itu bukan surat promosi. Itu adalah surat pemutusan hubungan kerja, PHK, tidak dengan hormat, sekaligus memo pembatalan seluruh fasilitas kerja. Melalui mikrofon interseptor yang dipasang di ruangan itu, aku bisa mendengar suara Aska yang mendadak bergetar hebat. "Pak, maaf, ini pasti ada kesalahan. Saya dijanjikan promosi jabatan bulan ini. Kenapa saya justru dipecat?" Direktur HRD menatap Aska dengan pandangan dingin yang menghina. "Tidak ada kesalahan, Aska Wardana. Keputusan ini datang langsung dari pemilik saham mayoritas mutlak Arman Corp yang baru. Mulai detik ini, Anda dipecat atas penilaian kinerja yang buruk dan pelanggaran etika. Lepaskan ID card Anda, kembalikan laptop perusahaan, dan tinggalkan gedung ini dalam waktu 10 menit di bawah kawalan security." Wajah Aska seketika berubah pucat pasi, persis seperti mayat. Seluruh tubuhnya gemetar hebat saat petugas keamanan melangkah maju, melepaskan paksa tanda pengenal yang menggantung di lehernya, lalu memasukkan barang-barang pribadinya ke dalam kardus bekas dengan kasar. Rekan-rekan kerja yang tadi memujinya kini berbisik-bisik, menatapnya dengan pandangan jijik dan kasihan. Keangkuhan Aska hancur lebur di depan umum. Sementara Aska sedang meratapi kehancurannya di kantor, badai yang jauh lebih mengerikan sedang menghantam ibunya di rumah. Aku mengalihkan pandanganku ke layar sebelah kanan, siaran langsung dari kamera pengaman tersembunyi yang dipasang oleh tim hukum Pak Yuda di depan rumah dinas tempat kami tinggal. 2 mobil jeep hitam milik manajemen aset Arman Corp berhenti tepat di depan pagar. 5 orang pria berjas rapi bersama 3 petugas jurusita berwajib melangkah masuk ke pekarangan. Mereka menggedor pintu depan dengan keras. Ketika Ibu Darsinah membuka pintu sambil mengenakan daster sutra barunya dengan perhiasan emas imitasi yang gemerlap, wajahnya langsung mengeras penuh amarah. Namun, kemarahannya berubah menjadi kepanikan total saat ketua tim hukum menyodorkan dokumen resmi pencabutan hak guna bangunan dan perintah pengosongan rumah dinas seketika. Ibu Darsinah menjerit histeris. Suaranya melengking memecah ketenangan kompleks perumahan. "Kalian siapa? Berani-beraninya mengusir saya. Ini rumah anak saya. Anak saya itu manajer sukses di Arman Corp. Sebentar lagi dia jadi kepala divisi." Petugas tidak memedulikan makian wanita tua itu. Dengan dingin mereka mulai mengeluarkan seluruh perabot rumah tangga, lemari, televisi, hingga pakaian-pakaian Darsinah ke atas trotoar jalanan. Tetangga sekitar berhamburan keluar rumah, berkumpul di pinggir jalan, menonton dan menunjuk-nunjuk Darsinah yang sedang mengamuk layaknya orang gila di depan rumahnya sendiri. Status sosial dan kehormatan yang selama ini dia agung-agungkan di depan para tetangga, kini hanyut bersama tumpukan barang bekas yang telantar di pinggir jalan. Di tengah kekacauan itu, ponsel di tangan Darsinah berdering. Layar monitor menangkap nama Aska yang memanggil. Darsinah menyambar ponsel itu dengan tangan gemetar, berteriak histeris bahkan sebelum Aska sempat bersuara. "Aska, tolong ibu, Aska, rumah kita disita. Orang-orang berjas mengusir ibu ke jalanan seperti gelandangan. Mereka bilang rumah ini milik Arman Corp. Apa yang terjadi?" Darsinah menjerit sambil menangis bergulingan di atas aspal. Di seberang telepon, suara Aska terdengar tak kalah hancur dan histeris, terdengar terputus-putus oleh isak tangis keputusasaan. "Bu, Ibu, aku juga baru saja dipecat. Semua fasilitasku dicabut dan aku diusir dari kantor. Mereka bilang pemilik baru perusahaan yang melakukannya. Kita hancur, Bu. Kita tidak punya apa-apa lagi." Mendengar suara jeritan gila dan tangisan frustrasi mereka berdua yang saling bersahutan melalui sistem audio ruang kerjaku, aku perlahan meletakkan cangkir tehku kembali ke tatakan marmer. Tidak ada setitik pun rasa iba di dalam hatiku. Yang ada hanyalah rasa kepuasan murni yang teramat dalam. Aku melirik Pak Yuda, lalu memberikan instruksi terakhir dengan nada suara yang teramat santai. "Mereka pasti akan berlari ke sini untuk mencari keadilan dari pemilik baru perusahaan. Biarkan mereka masuk ke lobi utama, Pak Yuda. Aku ingin menyambut mantan suami dan mantan mertuaku dengan cara yang paling terhormat."
Lift khusus VIP bergerak turun dengan kecepatan tinggi, namun terasa begitu mulus dari lantai 59 menuju lobi utama gedung Arman Corp. Di dalam kubus kaca berlapis baja itu, aku berdiri menatap pantulan diriku sendiri. Blazer putih gading yang kukenakan tampak berkilau di bawah lampu LED, serasi dengan kalung berlian yang melingkar anggun di leherku. Di belakangku, Pak Yudha bersama 4 pengawal pribadi, berbadan tegap berdiri tegak, siap mengawal setiap langkahku. Aku melirik arloji berlian di pergelangan tangan. Tepat 2 jam setelah aku melangkah keluar dari rumah dinas terkutuk itu. Waktunya memberi pukulan terakhir. Ting. Pintu lift VIP terbuka perlahan di area lobi utama. Pemandangan di hadapanku langsung menyajikan sebuah pertunjukan yang luar biasa menghibur. Area lobi yang biasanya tenang, anggun, dan dipenuhi para pebisnis kelas atas, siang ini mendadak gaduh. Di dekat meja resepsionis, 2 sosok manusia yang sangat kukenal sedang mengamuk layaknya orang kesurupan. Ibu Darsinah tampak sangat berantakan. Daster sutra barunya robek di bagian lengan. Rambutnya yang biasa disasak rapi kini aut-autan seperti sarang burung. Dan wajahnya dipenuhi keringat serta coretan maskara yang luntur karena tangisan. Di sampingnya, Aska berdiri dengan pakaian kerja yang kusut, memegang sebuah kardus bekas berisi barang-barang pribadinya, dengan tatapan mata yang kosong dan putus asa. Mereka sedang berteriak-teriak, memaki petugas keamanan lobi yang menghadang mereka. "Minggir kalian, saya harus bertemu dengan direktur utama yang baru. Pemilik baru perusahaan ini pasti sudah gila. Anak saya ini manajer berprestasi, kenapa dipecat tanpa alasan? Rumah dinas kami juga disita paksa. Kalian tidak tahu siapa saya ini ibu dari manajer sukses di sini." Pekik Darsinah dengan suara cemprengnya yang melengking, menarik perhatian seluruh karyawan dan tamu di lobi. Aska juga ikut memohon dengan suara bergetar. "Tolong Pak, biarkan saya naik. Saya hanya ingin meminta keadilan. Ada kesalahpahaman dengan pemecatan saya. Saya butuh pekerjaan ini." Aku melangkah keluar dari lift. Detak ujung sepatu hak tinggiku membentur lantai marmer luks dengan bunyi klik, 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 yang statis dan berirama. Bunyi itu begitu tajam di tengah kegaduhan lobi, seolah-olah menjadi melodi pengiring kematian bagi ilusi kesombongan mereka. Begitu aku melangkah ke area terbuka lobi, para pengawal pribasiku langsung membuka jalan, mendesak mundur kerumunan orang. Jajaran staf lobi dan petugas keamanan yang melihatku seketika membungkuk hormat sedalam 90 derajat. Kehadiranku dengan kawalan ketat itu langsung menyedot perhatian penuh seluruh isi ruangan, termasuk Aska dan Ibu Darsinah. Mereka berdua menoleh ke arahku. Detik itu juga, aku melihat bagaimana waktu seolah berhenti bagi mereka. Mata Ibu Darsinah melotot hampir keluar dari kelopaknya. Mulutnya terbuka lebar, terkunci rapat tanpa bisa mengeluarkan suara. Aska bahkan menjatuhkan kardus di tangannya, hingga isinya, piala plastik, pulpen, dan tumpukan kertas, berserakan di atas lantai marmer. Mereka menatapku dari ujung rambut hingga ujung kaki. Mereka mengenali wajahku. Wajah wanita yang 3 jam lalu mereka samakan dengan anjing, dan mereka usir dari rumah. Namun logika mereka menolak menerima kenyataan bahwa wanita yang mengenakan perhiasan miliaran rupiah dan dikawal bagai ratu itu adalah Rina yang sama. Kamu. Darsinah akhirnya berhasil bersuara, menunjuk wajahku dengan telunjuknya yang bergetar hebat karena kombinasi rasa tidak percaya dan amarah yang mendadak meluap kembali. "Rina, kenapa pembantu miskin sepertimu bisa ada di sini? Pakai baju semahal itu lagi. Oh, aku tahu. Kamu mencuri uang tabungan Aska sebelum kabur, kan? Kurang ajar. Security, tangkap wanita jalang ini. Dia pencuri." Aska yang selangkah lebih pintar dari ibunya, mulai menyadari ada sesuatu yang teramat salah. Wajahnya berubah menjadi seputih kertas. Tubuhnya gemetar ketakutan saat melihat bagaimana para direksi di belakangku menatap ibunya dengan pandangan penuh kemurkaan. "Ibu, diam Bu. Jangan bicara lagi." Bisik Aska dengan suara yang tercekat di tenggorokan, mencoba menarik lengan ibunya. Sebelum Darsinah sempat melontarkan makian berikutnya, Pak Yuda melangkah maju ke depan tubuhku. Tatapan matanya bagai sebilah pedang yang siap menebas leher wanita tua itu. "Jaga bicaramu, wanita tua tidak tahu diri." Suara Pak Yuda menggelegar,
bergaung kuat di langit-langit lobi yang tinggi, seketika membungkam seluruh ruangan. Siapa yang kamu sebut pembantu dan pencuri, berlutut kamu sekarang. Wanita yang berdiri di hadapanmu ini adalah Ibu Rina Arman, putri tunggal sekaligus ahli waris sah dari almarhum Bapak Arman. Beliau adalah pemilik tunggal saham, mayoritas mutlak Arman Corp, pemilik gedung ini, dan pemilik dari seluruh tanah tempat kalian berpijak saat ini. Kalimat Pak Yuda bagai hantaman bom nuklir yang meledak tepat di atas kepala mereka berdua. Aska seketika lemas. Lututnya kehilangan seluruh kekuatan hingga dia jatuh terduduk di atas lantai marmer, tepat di samping barang-barangnya yang berserakan. Dia menatapku dengan tatapan penyesalan yang teramat dalam, sebuah kesadaran yang mengerikan akhirnya menghantam otaknya. Wanita yang selama 3 tahun ini dia abaikan, wanita yang dia biarkan dihina dan disiksa oleh ibunya, ternyata adalah penguasa mutlak atas seluruh takdir hidup dan kariernya. Sementara itu, Ibu Darsinah membeku bagai patung batu. Wajahnya yang semula memerah karena marah, dalam sekejap berubah menjadi pucat pasi tanpa dialiri darah sedikit pun. Matanya mendelik syok, menatapku dengan ketakutan yang teramat sangat yang belum pernah dia rasakan seumur hidupnya. Seluruh kalimat penghinaannya, menyuruhku memakan makanan anjing, menyebutku gelandangan sebatang kara, kini berputar kembali di benaknya bagai malaikat maut yang siap mencabut nyawanya. Darsinah memegangi dadanya yang mendadak terasa sesak, menahan gelombang syok yang teramat luar biasa. Napasnya tersengal-sengal, matanya berputar ke atas, dan dalam hitungan detik, seluruh tubuhnya ambruk, jatuh telentang di atas lantai marmer lobi yang dingin. Dia pingsan total, tak sadarkan diri akibat hantaman kenyataan yang terlalu mengerikan untuk kapasitas otaknya yang kerdil. Aku berdiri tegak di hadapan tubuh mertuaku yang terkapar, dan suamiku yang merangkak ketakutan. Kulihat Aska mulai menangis, menatapku dengan mata yang memohon. Aku tidak merasakan kasihan sedikit pun. Rasa kepuasan mutlak yang teramat manis mengalir di setiap aliran darahku. Skakmat. Permainan ini telah berakhir dengan kemenangan mutlak di tanganku. Lobi utama gedung Arman Corp mendadak sunyi senyap, menyisakan suara deru napas Aska yang memburu, dan detak jantungku yang berirama tenang. Di atas lantai marmer yang mengkilap, Ibu Darsinah masih terkapar tak sadarkan diri, sementara putranya, pria yang selama 3 tahun ini kupanggil suami, kini telah kehilangan seluruh harga diri yang selalu ia agung-agungkan. Aska merosot, berlutut, lalu merangkak di atas lututnya mendekati ujung sepatu hak tinggiku. Air matanya mengalir deras, membasahi pipinya yang pucat pasi, menghapus seluruh sisa keangkuhan seorang manajer yang runtuh dalam sekejap mata. Tangannya yang gemetar terulur, mencoba meraih ujung celana kain sutra putih gadingku. Namun dengan gerakan dingin dan penuh kejijikan, aku melangkah mundur 1 jengkal. Aku tidak sudi seujung kuku pun dari tubuhnya menyentuh pakaianku lagi. Rina demi Allah, maafkan aku. Suara Aska pecah, serak oleh isak tangis keputusasaan yang teramat dalam. Dia bersujud di hadapanku, menyentuhkan keningnya ke lantai marmer yang dingin. Aku khilaf, Rin. Aku benar-benar tidak tahu kalau kamu adalah putri mendiang Bapak Arman. Tolong kasih aku 1 kesempatan lagi. Kembalikan pekerjaanku, Rin. Ibuku sakit. Kami tidak punya tempat tinggal kalau rumah itu disita. Aku mohon, belas kasihanmu. Aku menatap pria yang bersujud di kakiku ini dari ketinggian takhtaku. Sama sekali tidak ada rasa iba, tidak ada sejumput pun keraguan yang tersisa di dalam hatiku. Yang ada hanyalah rasa hampa yang bercampur dengan kepuasan yang teramat manis. 3 tahun aku menahan luka. 3 tahun aku menangis di sudut dapur sepi menantikan pembelaan dari mulutnya yang selalu terkunci. Sekarang, roda takdir telah berputar penuh, dan posisinya telah bertukar. Belas kasihan, Aska? Tanyaku, suaraku bergema halus namun tajam, memotong suara tangisnya di tengah lobi yang luas. Aku menyunggingkan senyum sinis. Di mana belas kasihanmu saat ibumu menyuruhku memakan sisa makanan anjing tadi siang? Di mana suaramu saat ibumu menyiram kakiku dengan kopi panas dan mencaci maki aku sebagai wanita miskin yang tidak tahu diri?
Aska mendongak. Matanya yang sembab menatapku penuh ketakutan. Aku cuma takut pada ibuku, Rin. Aku tidak bermaksud membiarkanmu menderita. Aku mohon, ingat pernikahan kita yang sudah 3 tahun. Pernikahan kita? Aku memotong kalimatnya dengan tawa getir yang dingin. Pernikahan itu sudah mati semalam, Aska. Tepat saat kamu mengucapkan kalimat keramatmu. Sabar, itu kan ibuku. Kamu selalu memintaku untuk maklum, memintaku mengalah, dan membiarkan harga diriku diinjak-injak sampai hancur tak bersisa, hanya demi kenyamanan dirimu sendiri. Aku menarik napas dalam-dalam, membiarkan aura kekuasaan Rina Arman memenuhi rongga dadaku sepenuhnya. Dulu kamu bilang aku harus bersabar karena dia ibumu. Sekarang, gantian. Silakan kamu dan ibumu bersabar di dalam penjara. Mendengar kata penjara, mata Aska membelalak ngeri. Dia hendak bangkit, namun Pak Yuda langsung memberi isyarat dengan tangannya. Dari balik pilar lobi, 3 orang petugas kepolisian berseragam lengkap melangkah maju dengan tegas. Mendekati Aska yang masih terduduk lemas di lantai. "Pak Aska Wardana," ucap salah satu petugas polisi sambil mengeluarkan selembar surat resmi berlambang kepolisian. "Kami dari pihak berwajib datang atas laporan dari Ibu Rina Arman dan tim kuasa hukum Arman Corp. Anda dan Ibu Darsinah resmi kami tahan atas dugaan tindakan kekerasan psikis dalam rumah tangga, pencemaran nama baik, serta penggelapan dan penyalahgunaan aset milik perusahaan." Pak Yuda melangkah maju, menyerahkan sebuah flash disk hitam kepada petugas polisi tersebut. "Semua bukti sudah lengkap di dalam sini, Pak. Mulai dari rekaman audio verbal abuse selama 3 tahun terakhir, yang tersimpan di server pribadi Nona Rina, hingga bukti fisik luka-luka di tangan beliau akibat eksploitasi yang dilakukan oleh kedua tersangka." Aska menatap flash disk itu dengan pandangan horor. Dia baru menyadari bahwa gawai hitam yang sering kulihat di kamar bukan sekadar ponsel biasa, melainkan alat perekam yang telah mencatat seluruh borok dan kekejaman keluarganya tanpa terlewat 1 detik pun. Petugas polisi langsung memborgol kedua pergelangan tangan Aska dengan bunyi klik besi yang dingin. Di saat yang sama, petugas medis lobi mulai menaikkan tubuh Ibu Darsinah yang masih pingsan ke atas tandu untuk dibawa masuk ke dalam mobil ambulans yang dikawal polisi. "Rina, tolong aku, Rin. Jangan penjarakan aku. Aku suamimu." Aska menjerit histeris, meronta-ronta saat petugas polisi menyeret tubuhnya keluar menembus pintu kaca lobi. Suara tangisannya yang memohon ampunan bergaung memilukan, memenuhi pelataran gedung sebelum akhirnya meredup di dalam mobil tahanan. Aku membalikkan tubuhku, membelakangi pintu lobi, enggan melihat sisa-sisa kehancuran mereka lebih lama lagi. Aku menatap jajaran direksi dan stafku yang berdiri dengan takzim di sekelilingku. "Pak Yuda, pastikan kasus ini dikawal oleh tim pengacara terbaik kita. Jangan biarkan mereka mendapatkan penangguhan penahanan atau keringanan hukuman 1 hari pun." Perintahku dengan nada suara yang teramat dingin dan mutlak. "Baik, Nona muda. Semuanya akan diproses sesuai perintah Anda," jawab Pak Yuda dengan hormat. Aku melangkah mantap menuju pintu keluar VIP, tempat mobil Rolls-Royce hitamku sudah menunggu dengan pintu yang terbuka lebar. Angin sore berembus pelan, menerbangkan ujung blazer putihku. Aku masuk ke dalam kabin mobil yang mewah dan nyaman. Duduk di kursi kulit yang empuk sembari menatap keluar jendela. Saat mobil mulai melaju membelah jalanan kota, kulihat sekilas dari kaca spion sosok Aska yang dibawa pergi oleh mobil polisi di kejauhan, meninggalkan semua kemewahan palsu dan mimpi jabatan yang kini musnah menjadi abu. Aku menyandarkan punggungku, mengembuskan napas panjang yang terasa teramat lega. Air mataku tidak akan pernah jatuh lagi untuk pria itu. Di balik kain lusuh daster yang kini telah kubuang, mahkota kekuasaanku telah kembali. Permainan telah usai, karma telah terbayar tunai, dan aku, Rina Arman, telah kembali ke takhta yang sesungguhnya.